Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 1 Februari 2023, Pekan Biasa keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 12 ayat 4-7, ayat 11 sampai 15, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 6 ayat 1 sampai 6. Penulis surat kepada orang Ibrani, seperti yang ditegaskan dalam bacaan yang pertama hari ini, mengingatkan para pendengarnya saat itu dan kita sekalian saat ini tentang cara Allah mendidik orang-orang yang dikasihinya. Pemahaman yang benar bahwa Allah mempunyai caranya yang unik untuk mendidik orang-orang yang Ia cintai. Hemat saya, membuat orang yang dicintai Allah atau membuat kita semua semakin melihat secara positif apapun yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, secara khusus, kalaupun pengalaman itu adalah pengalaman yang paling pahit sekalipun. Kesadaran bahwa apa yang dialami bisa menjadi cara Allah mendidik saya dan Anda, mendidik anak-anaknya, maka orang akan terhindar dari penyesalan atau orang akan terhindar dari sikap mempersalahkan Allah karena kehidupannya yang tidak enak dan pahit yang dialaminya. Saudari dan saudara yang terkasih, lebih lagi penulis surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa Allah menghajar orang-orang yang dikasihinya. Kalau boleh bertanya lebih lanjut, mengapa cara Allah kok demikian mendidik orang-orang yang dikasihinya? Ya, supaya orang yang dikasihinya menjadi orang yang lebih pantas di hadapan Dia dan di hadapan sesama. Semua pengalaman, termasuk yang tidak enak, kalau dilihat dari sisi bagaimana Allah mendidik orang yang mengalami peristiwa yang tidak enak itu, maka orang akan menerimanya dan melewatinya dengan ikhlas hati, dengan besar hati. Karena dia tahu bahwa setelah melewati itu, dia menjadi orang yang percaya, yang murni, yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, kita mungkin saja pernah berpikir, sekurang-kurangnya sebelum mendengarkan permenungan ini, kita berpikir, bahkan kita seringkali mengatakan Allah itu tidak baik atau Allah itu tidak mengasihi kita hanya karena pengalaman-pengalaman yang tidak enak, yang pahit yang kita hadapi. Tetapi kiranya setelah kita mengetahui cara Allah mendidik kita, seperti yang ditegaskan dalam bacaan pertama hari ini, kiranya kita makin menyadari bahwa itu semua diperkenankan oleh Allah terjadi atas hidup kita, supaya hidup kita makin lebih baik
di hadapan Allah. Saudari dan saudara terkasih, dengan demikian kita tidak lagi mempersalahkan Allah atau mempertanyakan kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara Injil hari ini bercerita tentang Yesus yang ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya. Mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus memiliki hal-hal yang luar biasa seperti yang mereka dengar. Cerita-cerita yang ada di sekitar mereka. Mereka mempertanyakan, kok bisa Yesus yang adalah anak seorang tukang kayu, yang saudara-saudaranya mereka kenal, kok bisa memiliki kehebatan luar biasa? Kok bisa memiliki atau mampu melakukan mujizat-mujizat? Dari mana datang segala hikmat itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudari dan saudara yang terkasih, pengalaman Yesus ditolak oleh orang-orang sekampung halamannya itu menggambarkan beberapa hal penting yang sering terjadi, yang mungkin saya dan kita alami, atau yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam komunitas, dalam keluarga, dalam sebuah persekutuan. Apa yang mau diungkapkan dengan pengalaman Yesus itu? Ternyata manusia ini tidak mampu atau belum mampu menerima hal yang hebat yang ada dalam diri sesamanya, yang ada di sekitarnya. Ternyata itu menggambarkan, pengalaman Yesus itu menggambarkan kebenaran kehidupan manusia saat ini. Yakni merasa iri. Iri dengan keberhasilan orang lain. Iri dengan keberhasilan teman-temannya. Yang ada dan hidup dalam komunitas, dalam keluarga, dalam lingkungannya. Idealnya sebenarnya adalah keberhasilan orang lain, kehebatan orang lain, sesamanya yang ada bersama dengan dia, entah dalam keluarga, entah dalam komunitas, seharusnya menjadi kebanggaan dia juga. Keberhasilan orang-orang yang hidup bersama dengan dia adalah juga keberhasilannya. Tetapi mengapa hal itu tidak terjadi? Rupanya, menurut hemat saya, karena orang-orang yang hidup dalam sebuah persekutuan, entah itu di kampung yang sama atau komunitas yang sama, belum sampai pada merasa senasib, seperjuangan, sehati, sepikiran dengan orang-orang yang hidup bersama dengan dia dalam komunitas itu. Karena kalau orang sudah sampai pada titik itu, merasa sehati, sepikir dengan orang yang hidup bersama dengan dia dalam komunitas, di pastoran misalnya, di kehidupan membiara komunitas apa saja, atau dalam lingkungan, dalam kehidupan gerejanya, ataupun dalam masyarakat, di tempat kerja. Ketika yang satu merasa yang lain itu adalah saudaranya, sehingga bisa memiliki atau merasakan sehati sepikir, senasib seperjuangan, maka yang tidak enak yang dialami oleh orang lain, itu juga dia rasakan. Itu juga mempengaruhi dirinya. Dia juga merasakan tidak enak karena penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan sebaliknya, ketika orang-orang yang hidup bersama dengan dia meraih keberhasilan atau lebih hebat dari dia, dia juga mesti berbangga, bahkan bersyukur bahwa sesamanya, orang yang hidup bersama dengan dia dalam sebuah persekutuan, entah keluarga atau komunitas apapun, keberhasilan dan kehebatan yang lain yang hidup dalam persekutuan dengan dia
Itu juga adalah kebanggaannya dan keberhasilannya. Saudari dan saudara yang terkasih. Sekali lagi, hal seperti itu belum mampu banyak orang hayati dalam kehidupannya. Yang terjadi adalah kehebatan sesama yang hidup bersama dengan dia. Itu menjadi alasan bagi dia untuk iri hati. Untuk merasa jengkel. Atau untuk memperlakukan, untuk berbicara di belakang. Tentang kejelekan-kejelekan. Atau tidak mau mengakui. Atau merasa diri disaingi. Kalau perlu jejak-jejak keberhasilan sesamanya. Dihapuskan. Dihilangkan. Karena merasa tidak nyaman. Hidup di bawah bayangan keberhasilan orang-orang lain. Yang bahkan saudaranya sendiri. Yang hidup bersama dengan dia. Setiap saat, setiap hari. Dalam komunitas, dalam persekutuan. Saudari dan saudara yang terkasih. Kita pasti mengalami seperti yang dialami oleh Yesus. Kalau kita mengalami itu, artinya kita yang hidup atau siapapun yang hidup bersama dengan kita belum sampai pada titik merasa sehati, sejiwa, sepikiran. Merasa bahwa kegagalan yang lain adalah kegagalannya dan keberhasilan orang lain adalah keberhasilannya juga. Yang ideal, kita pantas bersyukur atas siapapun yang mungkin lebih baik dari kita, yang mungkin lebih hebat dari kita, dan lebih berhasil dari kita. Bahkan kalau perlu, kita belajar dari orang yang lebih berhasil dari kita, yang hidup bersama dengan kita dalam komunitas, dalam persekutuan. Kita belajar dan kita bertanya, mengapa dia lebih baik? Mengapa dia lebih berhasil? Bisa saja toh, cara yang dia pakai, cara yang dia gunakan, sehingga dia berhasil, sehingga dia lebih baik itu, boleh juga kita pakai, kita ambil menjadi cara kita. Kalau kita juga mau berhasil, kalau kita juga mau lebih hebat. Saudari dan saudara terkasih, semoga kedua bacaan liturgi hari ini membuat kita atau menginspirasi kita. Sudah, stop dengan cara-cara yang sangat tidak Kristiani. Iri hati dan keberhasilan orang lain, menjelek-jelekkan orang lain. Dan yang lebih buruk lagi, kita menjelek-jelekkan orang yang ada bersama dengan kita, yang telah berhasil, atau yang mungkin lebih baik dari kita. Dan itu kita lakukan setelah orang tidak berada bersama dengan kita. Tuhan memberkati.